Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Just Speak English Club YouTube channel, a cozy club for English teaching and learning. In this learning video, I'm going to talk about prepositional phrase. Kali ini aku bakal ngebahas tentang prepositional phrase. What is it? How they are used in sentence and example. Pengertiannya, kemudian bagaimana menggunakannya, serta contohnya dalam kalimat. At school, materi ini dipelajari oleh siswa kelas 12 ya, bahasa dan sastra Inggris atau peminatan. Tapi materi ini juga penting dipelajari oleh teman-teman selain siswa SMA ya. So, stay here and watch it until the end of the video agar jelas. Dan seperti biasa, aku butuh bantuan teman-teman semua untuk membesarkan channel ini ya dengan cara subscribe, like, and share this video to others. Okay, let's go. What is prepositional phrase anyway? Oke, untuk membahasnya, aku bakal ngebahas dulu bahwa prepositional phrase itu berasal dari dua kata, preposition dan phrase. Preposition adalah kata depan, sedangkan phrase adalah frasa yang artinya sekelompok kata, bisa dua kata atau lebih, yang bisa berfungsi sebagai noun. Kata benda, verb, kata harja, adjectives, kata sifat, atau juga bisa juga berfungsi sebagai adverb. Pusing ya? Oke, sabar ya, nanti aku jelasin lebih detail kok. So, jadi prepositional phrase itu apa? Oke, dikutip dari @EnglishTipsForYou, prepositional phrase adalah sekelompok kata atau frasa yang memiliki kepala atau head berupa preposition atau kata depan dan sebuah objek. Nah, singkatnya, kalau dibuat sederhana, prepositional phrase itu memiliki rumus preposition yang ditambah dengan objek. Nah, dari pengertian tersebut, kita tahu ya bahwa inti dari materi ini adalah belajar lagi tentang preposition atau kata depan. Nah, untuk membantu ingatan teman-teman semua tentang preposition, teman-teman perhatikan tabel berikut ini ya. Dari tabel ini kita bisa lihat ada banyak sekali preposition atau contoh preposition atau kata depan. Dan saya yakin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan kata-kata yang ada dalam tabel ini. Nah, makna dari masing-masing kata depan ini akan berbeda, tergantung dari kata apa yang mengikutinya. Namun secara umum kata-kata depan ini bisa menunjukkan lokasi, kadang juga dia berfungsi untuk menunjukkan waktu atau juga pergerakan. Di situ ada banyak ya preposition, ada above, behind, below, beside. Ya, teman-teman bisa baca ya sampai dengan kata toward, out of, onto, in, at. Itu ya banyak sekali ya sebenarnya contoh dari preposition. Teman-teman bisa membaca sendiri di sana. Oke, itu namanya preposition. Berikutnya adalah kita bahas apa itu objek. Oke. Nah, objek dalam kalimat itu biasanya muncul setelah predikat kan? Ya kan, yang kan ada subjek, predikat, objek gitu kan kalau dalam bahasa Indonesia, sama aja dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya objek ini bisa berupa bare noun. Bare noun itu adalah kata dasar yang belum bertambah apa-apa. Kata benda yang belum ditambah apa-apa ya. Pokoknya murni dia bare noun. Kemudian bisa juga dia berbentuk noun phrase, kumpulan kata benda. Bisa pula dia berbentuk objek pronoun atau kata ganti orang atau kata ganti benda yang berfungsi sebagai objek. Bisa juga objek ini berbentuk gerund. Nah, teman-teman mungkin pernah belajar ya gerund. Gerund itu adalah kata kerja berbentuk ing yang fungsinya sebagai kata benda. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan apa yang dimaksud dengan prepositional phrase itu dan bagaimana membuatnya. Oke, jadi tadi aku udah bilang ya, untuk membuat sebuah prepositional phrase, teman-teman wajib hukumnya memasukkan apa? Yap, sebuah preposition lalu ditambahkan dengan objek. Tadi udah bilang objeknya bisa bentuk bare noun, objek pronoun, bisa juga gerund, bisa juga noun phrase. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah prepositional phrase dibentuk dari preposisi yang ditambah dengan bare noun. Tadi udah aku bilang kalau bare noun itu adalah kata benda yang belum ditambahkan apa-apa. Murni kata benda doang. Kalau misalkan home, house misalkan itu kata benda murni atau bare noun. Kalau udah kata the house berarti dia udah ditambah kata the gitu, jadi nggak murni lagi. Contoh nih, contohnya adalah at home. At home itu adalah sebuah prepositional phrase berasal dari kata preposisinya at
dan juga kata bendanya adalah home, membentuk sebuah prepositional phrase namanya at home. Oke, berasal dari kata preposisi at dan kata benda home. Jadinya at home. Nah, ini contoh ketika dimasukkan dalam kalimat. I am at home. Aku lagi ada di rumah. Nah, at home itu adalah prepositional phrase. Oke. Contoh lainnya adalah kalian pernah dengar kata on time. Nah, on time itu adalah sebuah prepositional phrase yang berasal dari sebuah preposisi yang ditambah dengan bare noun. Bare noun-nya adalah time. Ketika dimasukkan dalam kalimat, bisa seperti ini. I always come on time. Aku selalu datang tepat waktu. On time-nya adalah sebuah prepositional phrase. Contoh lainnya, kita udah bahas yang pertama preposition ditambah dengan bare noun. Sekarang kita lihat nomor 2. Preposition yang ditambah dengan noun phrase. Tadi aku udah singgung sebentar. Noun phrase itu adalah kumpulan kata yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, kelompok kata ini biasanya muncul atau berawal dari penambahan adjectives dan juga sebuah kata benda. Setelahnya adjectives ditambah dengan kata benda. Minimal satu adjective deh. Contoh, during the storm. During itu adalah sebuah preposition ya. Sementara the storm itu adalah noun phrase. Kenapa dinamakan noun phrase? Karena terdiri dari satu buah kata sifat the ditambah kata benda storm. Nah, ketika digabungkan during the storm jadinya adalah prepositional phrase. Contoh kalimatnya gini. I'm so worried. He insisted to go during the storm. Aku khawatir banget nih. Dia maksa untuk pergi ketika badai atau saat badai. Gitu. During the storm adalah sebuah prepositional phrase yang berasal dari preposition ditambah dengan noun phrase. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh lain deh. With that beautiful girl. Oke, kan udah tahu ya kalau with adalah preposition, sementara that beautiful girl adalah sebuah noun phrase. Berasal dari dua adjectives. Adjektif pertama that, kemudian adjektif kedua cantik, kata bendanya adalah girl. Kalau jadiin satu jadinya with that beautiful girl. Gimana kalau dalam kalimat? Lihat contohnya. I want to spend my life with that beautiful girl. Aku mau ngabisin waktu aku, hidup aku dengan cewek cantik itu. Pede banget ya. Ceweknya belum tentu mau ya. Oke, gak apa-apa, yang penting pede ya. Baiklah, yang nomor 3, prepositional phrase didapat dari preposition yang ditambah dengan object pronoun. Ya, seperti yang aku bilang bahwa object pronoun itu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Misalnya him, her, me, them, us, dan lain-lain ya. Contoh, beside me. Nah, beside me itu berasal dari preposition beside ditambah dengan object pronoun me. Kalau subject pronoun I, kalau objeknya jadi me, beside me, gitu ya. Contoh kalimatnya, she always wants to stay beside me. Dia itu pengen banget, selalu pengen dekat-dekat aku. Sampingku gitu ya. Ini lagi narsis ya orang ini kayaknya ya. Oke, contoh berikutnya adalah kata before us. Teman-teman bisa bikin banyak kalimat ya, atau prepositional phrase ya. Ini contohnya adalah before us. Before adalah preposition, sementara us adalah object pronoun. Contohnya, she walks before us. Dia berjalan di belakang ya. Depan kami ya. Before us itu berarti di depan. Dia berjalan di depan kami. Oke, before us. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah preposition ditambah dengan gerund. Kalau teman-teman pernah bahas, gerund itu artinya kata kerja berbentuk ing ya, tapi bukan berfungsi sebagai kata kerja ya. Fungsinya udah dialihin menjadi berfungsi sebagai noun atau kata benda ya. Jadi dia itu sebagai kata benda ya, gerund itu. Contoh, ada kata after reading the book. Nah, reading the book itu adalah readingnya adalah gerund ya. Gerund reading the book. After adalah preposition, reading adalah gerund. Kalau dijadiin satu kalimat, she fell asleep after reading the book 4 hours. Dia akhirnya tertidur setelah membaca buku berjam-jam. Mantap ya. Oke. Memang baca buku itu bikin ngantuk kok, yakin. Lanjut. Of swimming ya. Of swimming in the sea. Of-nya adalah preposition, swimming-nya adalah gerund. Kalau jadiin satu kalimat, I'm afraid of swimming in the sea. Aku khawatir atau takut berenang di lautan. Yalah, siapa yang berani berenang di lautan ya? I'm afraid of swimming in the sea. Of swimming in the sea adalah sebuah prepositional phrase. Yes, mudah bukan memahaminya? Nah, demikian ya pembelajaran kita tentang prepositional phrase. Semoga video ini membantu teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. Sampai jumpa di video-video pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Oh iya, jangan lupa kalau bingung tanya di kolom